Gabungan untuk melakukan pencarian bagian pesawat ATR 42500 yang diduga jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Selain udara, pencarian juga dilakukan di darat dengan membagi 4 titik dari utara, selatan, timur, dan juga barat. SAR gabungan mengerahkan pesawat Intai dan juga Helikarakal TNI Angkatan Udara. Helikarakal ini, saudara, mengamati di koordinat sebelah utara dari titik terakhir komunikasi antara pengatur lalu lintas udara dengan pesawat. Dari titik ini, saudara, ditemukan serpihan yang diduga adalah pintu pesawat. Untuk memastikan hal itu, tim SAR gabungan yang melakukan pencarian lewat darat menuju ke koordinat tersebut yang diperkirakan membutuhkan waktu 2 jam. Sementara itu, saudara, tim darat lainnya yang terbagi menjadi 4 titik, yaitu utara, selatan, timur, dan barat, dengan melaksanakan penyisiran dari bawah menuju ke puncak Gunung Bulu Saraung. Pencarian ini, saudara, tentu difokuskan kurang lebih dari radius 1 km dari titik terakhir pesawat. Tadi penyisiran lewat udara dari pihak Karakal mengamati lewat udara. Kalau di koordinat sebelah utara dari terakhir berkomunikasi itu ada satu serpihan yang merupakan agak lumayan besar seperti pintu pesawat. Cuma ini tim darat sudah menuju ke sana. Yang dari Mas Sereng itu dari bawah udah dekat, mungkin 1 jam ke depan atau kurang lebih 2 jam ke depan sudah bisa sampai di titik ya koordinat ini. Dan untuk mengetahui perkembangan pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Gufron Lamataha, dan juru kamera Rama Pratama di Posko Induk Tim SAR Gabungan di Desa Tompo Bulu. Selamat petang, Gufron. Kalau kita lihat ini satu jenazah sudah ditemukan namun terkendala proses evakuasi. Dari pantauan Anda, kira-kira apa saja skenario begitu dalam evakuasi satu korban yang sudah ditemukan ini? Ya, selamat petang Yasir dan juga saudara. Betul sekali, untuk skenario evakuasi jenazah yang telah ditemukan sore tadi, ini rencananya memang kalau mengikuti skenario yang sudah dirapatkan sebelumnya di tim Basarnas dan juga tim gabungan, ini mereka akan melakukan proses evakuasi melakukan lewat jalur pendakian ataupun juga jalur darat. Karena memang kalau kita melihat kondisi cuaca hingga sekarang, bahkan angin dan juga hujan terus mengguyur tempat Bulu Saraung ataupun juga tempat posko yang berada di Kecamatan Tompo Bulu yang berada di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan untuk evakuasi darat ini terbagi menjadi 2. Pertama yang langsung turun di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, tempat saya melaporkan saat ini. Dan skenario kedua lewat darat itu adalah menyusuri lereng yang langsung turun ke desa ataupun juga kecamatan Baloci. Jadi itu langsung berada di lebih bawah lagi dan juga akses kendaraan juga lebih mudah di sana. Namun hingga saat ini memang proses evakuasi jenazah belum bisa dilakukan karena memang seperti yang dikatakan oleh Pamdam Blas Hasanuddin maupun juga dari tim Basarnas tadi mengatakan bahwa di atas kecepatan angin menjadi salah satu kendala, bahkan kecepatannya ini bisa mencapai 25 hingga 30-an knot. Selain dari angin, juga topografi dari puncak Gunung Bulu Saraung ini juga memang sangat-sangat terjal dan ini sangat sulit melakukan evakuasi. Jangankan untuk mengevakuasi korban, saudara, untuk mengevakuasi badan-badan ataupun juga puing-puing pesawat ini, titiknya berada di lereng gunung sehingga memang membutuhkan alat yang ekstra untuk bisa ataupun juga usaha yang effort untuk bisa mengevakuasi baik badan pesawat maupun juga melakukan titik pencarian untuk atau juga mengevakuasi korban yang telah ditemukan tadi pagi. Selain itu juga kabut yang menyelimuti puncak Bulu Saraung ini menjadi salah satu kendala untuk pandangan ataupun juga visibilitas tim yang ada di atas sehingga hingga saat ini tim yang sudah berada di puncak diminta untuk mengamankan diri dulu dan turun ke pos 9 Bulu Saraung sembari menunggu
cuaca membaik seperti itu. Karena memang tadi juga menurut arahan mereka bahwa apapun yang dilakukan tim di atas sana, keutamaan tim adalah yang paling utama, keselamatan mereka adalah yang paling utama. Karena proses pencarian juga kalau memang hingga malam hari ini tidak bisa dilakukan evakuasi jenazah, maka hal yang akan dilakukan berikutnya adalah proses evakuasi jenazah akan dilakukan esok hari. Itu pun kalau tergantung dengan cuaca yang sedang berlangsung. Itu juga memang kalau cuaca sangat-sangat mendukung, maka akan dilakukan proses evakuasi melalui udara. Ini merupakan opsi-opsi paling terakhir dan juga opsi yang paling cepat begitu ya, kalau didukung sama cuaca. Kedepannya memang kalau jenazah sudah dievakuasi akan melalui posko yang berada tempat saya melaporkan saat ini, namun selebihnya langsung akan diserahkan ke atau akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Kota Makassar untuk melakukan identifikasi karena juga memang tim DVI sudah berada dan juga standby di sana dan juga sampel-sampel dari sampel DNA dari keluarga juga sudah berada ataupun juga sudah dipegang oleh tim DVI yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Makassar sehingga memang identifikasi maupun juga untuk mengetahui identitas korban juga ini belum bisa kami kabari begitu juga karena tim Pangdam sendiri juga belum bisa memastikan. Karena setelah dari sini akan langsung melalui perjalanan ke kurang lebih 2 hingga 2 jam ke Kota Makassar di Rumah Sakit Bayangkara untuk proses identifikasi lebih lanjut, Yasir. Gufron, selain fokus pada evakuasi jenazah yang sudah ditemukan, tentu proses pencarian korban yang hingga saat ini juga belum ditemukan masih terus dilakukan begitu. Seperti yang tadi Anda sampaikan, cuaca jadi salah satu kendala begitu. Nah, dari pantauan Anda, pemetaannya seperti apa sehingga rencana pencarian esok hari bisa berjalan? Baik, pemetaannya memang sudah dilakukan. Pertama dari penemuan titik awal badan pesawat seperti itu. Namun pemetaan ini bergeser setelah ditemukannya titik pertama penemuan jenazah. Ini merupakan titik awal dan juga titik paling krusial untuk bisa melakukan pemetaan awal untuk pencarian korban-korban selanjutnya. Mereka akan memetakan beberapa area dan juga memperluas radius dari beberapa meter hingga beberapa kilometer tergantung dengan kondisi topografi di puncak Bulu Saraung seberapa aman tim bisa menjangkau, sejauh mana mereka bisa menjangkau lereng-lereng gunung di Bulu Saraung. Ini akan menjadi titik-titik pencarian korban berikutnya. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan juru kamera Rama Pratama atas informasinya dari Posko Induk Tim SAR gabungan di